Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Kita bersyukur karena kita hari ini akan mengakhiri seluruh PA kita dari Kisah Para Rasul. Karena hari ini kita akan membaca bagian yang terakhir, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Ayat yang ke-16 sampai 31. Paulus di Roma. Bagian ini adalah bagian yang terakhir karena kita sudah sampai pada pasal yang terakhir dan ayat yang terakhir. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Romawi. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu? Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.
Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, merenungkan kebenarannya, dan berjalan dalam tuntunannya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami hendak membaca dari Kisah Para Rasul pasal ke-28 bagian yang terakhir ini. Berkatilah kami ya Roh Kudus, supaya oleh apa yang kami baca dan renungkan, kami mengenali hati-Mu, kami mengenali perintah-Mu, dan kami berjalan untuk memuliakan nama-Mu dalam tuntunannya. Berkati kami semua, juga hamba-Mu ini, kiranya oleh pertolongan Tuhan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah cerita tentang bagaimana Paulus itu memulai pemberitaan Injil di Roma dan kemudian diakhiri dengan catatan Lukas. Bagaimana di Roma itu dia kemudian memulai, bukan mengakhiri, memulai pemberitaan Injil bagi segala bangsa, bagi semua orang yang datang ke rumahnya. Dan nanti kita tahu di Roma inilah juga Paulus itu menjawab surat-surat dari banyak jemaat yang menulis surat kepadanya mengenai persoalan-persoalan mereka. Sejarah mencatat bahwa Paulus itu ada di Roma itu 2 tahun penuh katanya menurut catatan Lukas, yang kira-kira ada pada masa tahun 60 sampai 62. Atau paling lambat 61 sampai 63. Dan Lukas mencatat setelah 3 hari dia sampai di Roma dengan diiring oleh teman-teman yang menjemput dia sampai di Api Forum itu dia kemudian memanggil tua-tua orang Yahudi ke tempat penginapannya. Jadi saudara-saudara, nampaknya tempat penginapan Paulus ini sudah disediakan begitu. Dia menyewa sendiri dan kemudian dia memanggil para pemimpin tokoh-tokoh orang Yahudi di kota Roma untuk bertemu dengan dia. Bisa jadi Paulus pergi ke sinagog memperkenalkan diri, atau dia juga memanggil melalui sahabat-sahabatnya orang-orang yang ada di Roma yang barangkali bukan orang Yahudi, tapi mereka adalah orang-orang proselit yang pernah ke Yerusalem, mengenal dia, berdialog dengan dia melalui surat-surat. Nah, kemudian mereka berkumpul bersama-sama. Nah, dalam pertemuan itu Lukas mencatat bagaimana Paulus kemudian menjelaskan kepada para pemimpin orang Yahudi itu mengapa dia sampai tiba di Roma. Dia menjelaskan bahwa dia sampai di Roma itu karena dia ditangkap sebetulnya oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Lalu dia diserahkan kepada orang Roma untuk dihukum mati. Tetapi setelah pemeriksaan, dia didapati tidak ada apapun kesalahan yang membuat dia harus dihukum mati, sehingga seharusnya dia sudah bisa dibebaskan. Tetapi karena orang-orang Yahudi tidak setuju, saudara, lalu Paulus mengatakan, karena keadaan yang mendesak itu, aku kemudian minta untuk banding kepada Kaisar. Sebab sekalipun dia orang Yahudi, dia adalah warga negara Romawi. Nah, orang Romawi yang mau dihukum mati, dia boleh banding kepada Kaisar, begitu bukan? Dan Paulus menekankan, aku itu banding kepada Kaisar bukan untuk mengadukan saudara-saudaraku. Nah, ini menarik saudara Dia mengatakan pada para pemimpin itu, aku sama sekali tidak membenci orang Yahudi. Aku sampai ke Romawi ini karena pengharapan yang ada pada bangsa kita, bangsa Israel. Pengharapan apa ini saudara? Yaitu pengharapan tentang kebangkitan dari antara orang mati itu Nah saudara, dia mengatakan, itulah sebabnya ketika aku sampai di Roma ini, aku ingin bertemu dengan kalian saudara-saudara untuk memberikan penjelasan ini. Dia ke Roma itu
bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsanya, tapi untuk membela diri dan memberitakan pengharapan Israel. Begitu. Dan para pemimpin Yahudi itu kemudian memberitahukan kepada Paulus bahwa sebenarnya mereka juga tidak pernah mendapat surat apa-apa dari Yudea tentang Paulus. Dan orang-orang yang datang dari Yudea ke Roma, yang pulang dari Yerusalem ke Roma, tidak ada satupun yang mengatakan hal yang buruk tentang Paulus, kata mereka ya. Nah, karena itu kami ingin mendapatkan penjelasan dari kamu sendiri, begitu ya, tentang apa yang kamu ajarkan ini. Sebab memang mereka mendengar, ya mereka berkata, kami mendengar bahwa di banyak tempat ajaranmu ini, artinya ajaran tentang kebangkitan Kristus itu mendapatkan banyak tantangan, begitu ya. Nah, saudara-saudara, kemudian mereka menentukan satu hari, katanya ya. Mereka janjian untuk ketemu, kita tidak tahu berapa waktu lagi. Tapi kemudian Lukas mencatat, pada hari yang ditentukan itu berkumpullah orang-orang Yahudi dalam jumlah yang besar di tempat kediaman Paulus. Saya lalu berpikir, saudara, berarti tempat kediaman Paulus ini bukan tempat yang kecil ya. Jadi sebuah tempat yang cukup besar karena bisa menampung jumlah orang Yahudi yang cukup banyak, begitu ya. Dan kemudian ketika mereka sudah berkumpul, lalu Paulus itu kemudian mulai menjelaskan tentang kerajaan Allah yang dimulai dari perjanjian lama, yaitu tentang apa yang dinubuatkan Musa, apa yang dinubuatkan oleh para nabi, dan apa yang kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini merupakan sebuah metode yang secara konsisten kita temukan ya dalam pemberitaan Injil Paulus di antara orang Yahudi dalam kisah para rasul ini ya. Dia selalu ketika bertemu dengan orang Yahudi, dia bercerita tentang bagaimana dia itu mengenal adat istiadat nenek moyang kita, mengenal ajaran mereka, dan pertemuan dengan Yesus itu memberitahukan bahwa Yesuslah yang sesungguhnya dinubuatkan oleh para nabi, Musa dan nenek moyang mereka semua itu. Lukas mencatat bahwa Paulus mendiskusikan bagian itu dari pagi sampai sore ya. Jadi mungkin mereka ada makan siang bersama dan suasana itu nampaknya cukup baik sehingga mereka boleh bertemu dan berdiskusi sampai sore tanpa ada keributan, begitu ya. Tetapi Lukas memang mencatat adanya perbedaan di antara mereka ya. Lukas mencatat ada orang-orang yang menjadi percaya, tetapi ada orang-orang yang tetap tidak percaya dan menganggap pemberitaan Paulus itu sesuatu yang salah ya. Sehingga timbul perbedaan pendapat sampai sore hari waktu mereka mau membubarkan diri itu. Sebelum mereka berpamitan untuk bersama-sama berpisah, Lukas itu memberikan catatan yang menarik. Begini, tetapi Paulus mengatakan perkataan yang satu ini sebelum mereka bubar, maksudnya ya. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus pada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah pada bangsa ini, katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat tapi tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini bebal. Telinganya berat mendengar, matanya tertutup. Supaya jangan mereka tuh melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu mereka bertobat. Sehingga aku tuh menyelamatkan mereka. Nah, saudara, dengan kata lain Paulus mengatakan perdebatan itu, ada orang tidak percaya itu, menurut Paulus ya sesuai dengan kitab para nabi tentang bangsa ini. Dia tahu bahwa dia juga orang Yahudi, saudara-saudara ya, maka dia mengatakan tentang bangsa ini. Nah, lalu Lukas mencatat kesimpulan Paulus. Saudara-saudara,
Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang datang daripada Allah ini akan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dalam arti mereka akan mengerti, mereka akan melihat, mereka akan menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, dengan perkataan terakhir itulah kemudian Lukas mencatat orang-orang itu membubarkan diri dengan banyak perbedaan pendapat di antara mereka. Dan itulah dialog terakhir yang dicatat oleh Lukas dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Paulus kemudian tinggal 2 tahun penuh, artinya bukan 2 tahun kurang, bisa jadi 2 tahun lebih begitu ya, di rumah yang disewanya sendiri itu yang namanya cukup besar, dan dia menerima banyak orang untuk datang. Dan dia memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang datang, dan juga menulis surat-surat, saudara-saudara ya. F.F. Bruce itu mencatat bahwa di kota Roma inilah selama dia di dalam tahanan rumah itu menunggu pengadilan, Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Efesus, di Filipi, di Kolose, dan surat kepada Filemon, sahabatnya itu. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin merenungkan 3 hal saja bersama saudara. Yang pertama, Roma itu adalah ujung bumi, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga pada murid-muridnya. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dia bukan akhir dari perjalanan Paulus, tetapi itulah tujuan dari penginjilan. Dan sesungguhnya dari Roma itulah sesungguhnya Injil itu kemudian diteruskan oleh gereja, ya, sampai kemana-mana tempat. F.F. Bruce melihat bahwa Roma bukan sekedar akhir perjalanan geografis Paulus, tetapi merupakan titik penting dalam rencana Allah. Injil telah mencapai pusat dunia, yang dalam konteks pada waktu itu adalah kerajaan Romawi. Yang kedua, kisah para rasul diakhiri Lukas dengan akhir yang terbuka, ya, yang menunjukkan bahwa misi itu kemudian akan terus berjalan. Roh Kudus tidak berhenti bekerja. Roh Kudus kemudian membangun gerejanya sampai hari ini. Menarik, saudara-saudara, Lukas itu tidak mencatat bagaimana pengadilan Kaisar terhadap Paulus, apa keputusannya, dan bahkan dia tidak mencatat bagaimana Paulus kemudian meninggal di Roma. Dia cukup menyelesaikan Injilnya itu kepada Theophilus yang mulia itu dengan mengatakan, di Roma itulah Paulus memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab kemudian kenyataannya Injil tidak pernah terbendung, ya. Injil terus diberitakan sampai hari ini. Sekalipun pewarta-pewarta Injil itu dipenjarakan, sekalipun pewarta-pewarta Injil itu dibunuh, Injil tetap hidup dan menjadi keselamatan bagi segala bangsa. Dan yang terakhir, saudara-saudara, bahwa pusat daripada Injil itu adalah kerajaan Allah. Pusat dari Injil itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, bahwa Lukas mencatat akhir yang terbuka ini sesungguhnya untuk mengundang pembaca, mengundang kita semua yang membaca kitab kisah para rasul, yang meneliti dan merenungkannya,
agar kita meneruskan pemberitaan Injil ini. Ya, biarlah melalui belajar kita selama beberapa bulan cukup panjang, saudara-saudara, kita membahas kisah para rasul ini, kita boleh mengenali kuasa Allah yang bekerja. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus. Kuasa Allah yang menuntun murid-murid untuk menerima kuasa yang dari sorga ketika Roh Kudus turun. Kuasa Allah yang bekerja di tengah gerejanya dengan membangkitkan Paulus, seorang penganiaya jemaat itu, menjadi salah satu rasul yang paling kuat memberitakan Injil. Kuasa itulah yang kemudian membangun gereja-gereja, ratusan gereja, ribuan gereja bahkan ya, pada masa-masa aniaya. Kuasa itulah kiranya juga akan menuntun kita semua terus memberitakan Yesus Kristus Tuhan, memberitakan kerajaan Allah yang akan datang, membawa hidup kita ini menjadi saksi-saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa setelah kita membaca kisah para rasul dan belajar ini, saudara-saudara mendapatkan berkat, dan berkat itu menolong saudara untuk semakin bersandar kepada Tuhan, semakin percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak bisa membahas sangat panjang, dan saya tahu apa yang saya sampaikan barangkali sederhana saja, tapi sungguh saya berharap melalui PA kita bersama-sama, baik itu melalui YouTube maupun melalui Zoom meeting, kita semua boleh semakin ditumbuhkan iman kita untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang lain, pemberitaan saya akan berakhir, tetapi Injil Kerajaan Sorga, Yesus Kristus Tuhan, akan terus diberitakan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya hidup saudara-saudara juga boleh memberitakan Injil ini pada keluargamu, pada sahabatmu, pada pelayananmu, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama dari firman-Mu. Ada banyak bagian lagi firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada waktu yang akan datang. Kami bersyukur kami boleh menyelesaikan kisah para rasul. Sekarang tuntunlah kami untuk hidup dalam kebenaran-kebenaran yang kami belajar daripadanya. Tuhanlah yang kiranya menuntun kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Sore nanti jam 6 kita boleh bertemu dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang. Kita akan mendiskusikan PA ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.